Pak Suhada ya. Pak Suhada ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan dua orang tua dari korban, ayahanda dari Muhammad Qaddafi ya, dan Lutfi Hakim. Sekarang kita mau mendengarkan ayahanda dari Faiz Abdul Syukur ya. Oh, Faiz Ahmad Syukur, yang kalau kita baca berita rekonstruksi dan lain sebagainya, korban pertama yang meninggal dunia ya, karena sudah di dalam proses mobil berjalan. Kalau dalam bahasa saya dengan sangat sedih saya mengatakan ini yang bagian satu dari dua yang dianggap free, karena yang diadili kan cuma 4 itu aja yang dibawa di Avanza, tapi ini sudah dianggap sudah selesai. Makanya saya katakan, waduh, bagaimana negara ini? Silakan Pak Suhanda, Pak Suhada atau Pak Suhanda? Pak Suhada, silakan Pak Suhada. Namanya pun sudah Pak Suhada ya. Kalau pakai ini silakan Pak, kalau nggak pakai juga silakan. Tapi tetap di sini ya. Siap. Ini kayak gini aja nih. Terserah mau diambil, mau di ini. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Refli Harun yang keren, cadas, apalagi tuh? Oh bukan, maksudnya ini marking. Oh siap. Biar Bapak nggak bergerak. Yang kasih waktu kepada kami, keluarga dari korban kejahatan rejim Jokowi. Terima kasih juga kepada channelnya Bapak Refli Harun ini yang keren, cadas, cerdas. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebenarnya para pelaku dan semua yang terlibat di dalam penyergapan, penculikan, penyiksaan, bahkan penyiksaannya sampai mati, kemudian pelaku penyebar fitnah setelah mati kan difitnah, kemudian siapapun yang terlibat di dalam perekayasaan pengadilan dagelan tersebut, itu semuanya mereka itu kini sedang menanti datangnya kematian, sama seperti saya, semua sedang menanti datangnya kematian. Tetapi kalau saya dan antum semua yang hadir pada hari ini masih ada kemungkinan untuk mati kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih punya kemungkinan, saya nih masih punya kemungkinan mati nanti, kelak mati, sudah pasti mati, kita semua pasti mati, dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada juga kemungkinan kita masuk neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang saya sebutkan tadi di awal, para pelaku dan semua yang terlibat di dalamnya, mereka semua pada detik sekarang ini sedang menanti datangnya kematian dan dijamin akan kekal di jahanam. Jaminannya bukan dari saya itu, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin kekal di jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka semua, para pelaku dan semua yang terlibat di dalamnya sedang hidup
sedang menjalani hidup sama seperti saya, sedang menjalani sisa-sisa kehidupan, tetapi mereka menjalani sisa kehidupan mereka di dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka beragama Islam dan mereka sholat mereka di dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka punya anak, punya cucu, kemudian mereka berbuat baik kepada anak dan cucu mereka, perbuatan baik mereka di dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berzakat, infak, sedekah, beramal soleh, seluruhnya yang mereka lakukan dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab mereka sedang hidup dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat. Bukan sampai di situ, mereka juga sedang menanti sesuatu yang pasti datang dan sudah dijamin akan datang kepada mereka. Apakah itu? Azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Itu pasti datang ke mereka. Itu bukan kata saya. Jadi ketika keluarga putra saya terbunuh itu, maka saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya tahu Engkau Maha Adil ya Allah, dan tidak mungkin Engkau zalim ya Allah. Mustahil Allah zalim, Allah pasti adil. Maka ketika terjadi pengadilan dagelan dan ketika tersebar fitnah terhadap 6 syuhada, bertanya lagi, di mana keadilan Allah? Kok seolah-olah sudah diculik, kemudian disiksa sampai mati, kemudian difitnah, kemudian direkayasa pengadilan dagelan. Kok sepertinya pelakunya kok aman-aman saja? Di mana letak keadilan Allah? Oh, ternyata Allah Maha Adil, tidak mungkin tidak adil. Buktinya adalah Allah tunjukkan satu persatu. Mubahalah berjalan, dan polisi sampai detik sekarang ini terus menerus melakukan pembunuhan. Apakah itu nanti polisi membunuh orang, orang membunuh polisi, polisi membunuh istri, polisi membunuh polisi, polisi bunuh diri. Ini akan terus terjadi sebelum tegak keadilan bagi 6 syuhada. Demi Allah, kalian hidup dalam murka dan laknat ya Allah. Kalian terlaknat, dan itu akan terjadi terus kepada kalian. Allah Maha Adil, tidak mungkin tidak terjadi kepada kalian. Jadi ternyata Allah menjawab pertanyaan kami. Ternyata memang Allah Maha Adil. Jawaban tersebut Allah menyampaikannya di dalam surah An-Nisa ayat 93. Surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Shadaqallahul azim. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu bukan cuma sengaja, tapi terencana, terstruktur dengan rapih, terukur. Pembunuhan itu, pembantaian itu bukan lagi dengan sengaja, tetapi sangat sengaja dan sistematis, menggunakan sistem sedemikian rupa. Terpenuhi ayat tersebut sudah. Sengaja, muta'ammidan, fajaja'uhu
Jahannam. Balasan bagi mereka adalah Jahannam. Khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ada orang masuk neraka tapi nggak kekal, dia nanti dimasukkan ke dalam surga juga kalau dosa-dosanya sudah habis di dalam neraka, dengan tulisan di jidatnya, dahinya Jahannamiyun, mantan neraka, tapi masuk surga juga. Nah, mereka sudah kekal di dalamnya, dinas oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Semua yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam tragedi kemanusiaan KM50 kekal di Jahannam, khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi, dan kemurkaan Allah untuk mereka, wa la'anahu, dan laknat Allah untuk mereka. Quran yang berkata, Allah sendiri yang berfirman. Terserah kalian mau percaya atau tidak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kami, itu urusan kalian sendiri. Mau percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Kalau kalian percaya berarti kalian beriman. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, berarti kalian kafir. Kalau kalian ragu-ragu dengan Al-Quran, ya kalian munafik. Silahkan saja. Tidak berhenti sampai situ. Wa a'adallahu azaban azima, dan telah disiapkan bagi mereka azab azima yang besar. Azabnya di mana? Azabnya di dunia dan di akhirat. Contoh salah satu azab adalah orang tersebut dihinakan dari Sabang sampai Merauke, terhina. Bukan cuma dia terhina, tapi keluarganya seluruh terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada harga diri, bahkan dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tersebut. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Siapa saja mereka? Mereka itu yang pertama adalah para eksekutornya. Itu yang pertama. Para eksekutor 6 pemuda beriman tersebut, itu yang pertama. Eksekutor di penculikan, eksekutor di penyiksaan, eksekutor di pembantaiannya, itu mereka semua terlibat itu. Termasuk orang-orang yang dijanjikan kekal di Jahannam. Tak peduli ente beriman, munafik atau kafir, ente kekal di Jahannam. Kemudian para komandan-komandan pengarahnya, itu yang kedua. Komandan-komandan pengarah pada operasi Delima tersebut. Pada operasi tersebut, kalian komandan-komandan pengarahnya, kalian sedang menanti datangnya kematian dan sudah disiapkan untuk kalian Jahannam khalidan fiha, kekal kalian di dalamnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang terlibat? Yaitu aktor intelektualnya, dalang dari operasi tersebut, otaknya. Kalian akan masuk Jahannam, kalian hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disiapkan azab yang pedih di dunia dan akhirat untuk kalian, para aktor intelektualnya. Siapa lagi? Yang keempat, yang berikutnya, para dokter yang mengotopsi jenazah syuhada untuk menghilangkan bukti-bukti penyiksaan dan lain sebagainya. Kalian terlibat. Kenapa saya katakan terlibat? Ya karena kalian tidak izin kepada keluarga. Itu mereka diciptakan, ditakdirkan menjadi putra-putra kami, bukan putra kalian. Kami orang tuanya, kenapa kalian tidak minta izin kepada kami? Salah kami apa kepada kalian? Wahai para dokter, salah kami apa kepada kalian?
sehingga kalian seenaknya mengotopsi, membedah, membelek. Seperti tadi Umi Mary katakan, dibelek dari atas sampai ke bawah. Kami nggak tahu isinya diambil atau tidak. Hak kalian apa? Sehingga kalian begitu kejam kepada keluarga kami, kepada putra kami. Apa salah kami kepada kalian? Wahai para dokter, tubu ilallah taubatan nasuha, ungkap sebenar-benarnya, atau kalian kekal di jahanam, hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercanda, ini ciptaan Allah. Kalian bercanda kalian. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah mereka yang merekayasa pengadilan, dagelan, pengacaranya, jaksanya, hakimnya, otak dan yang mengarahkan pengadilan dagelan tersebut. Kalian semua terlibat. Siapkan diri kalian masuk kekal di jahanam. Tak peduli kalian kafir, munafik atau beriman. Tubu ilallah, kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah para buzzer yang mendukung pembantaian tersebut dengan tulisan kalian, dengan opini kalian. Kalian semua terlibat. Siapapun yang terlibat, baik dengan profesi maupun dengan jabatannya, seluruhnya kalian terlibat. Tubu ilallah, kembali kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Karena kalau tidak, maka kalian kekal di jahanam, hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan siap-siap menunggu datangnya azab yang pedih di dunia sampai akhirat. Itu yang saya mau sampaikan. Jokowi selain terindikasi dia terlibat sebagai dalang, juga dia terlibat secara moral, karena pada waktu itu dia adalah sebagai penguasa di negeri ini. Allah cabut keinginannya dari hatinya, tidak lagi punya keinginan untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Zalim dia tuh Jokowi itu. Ente terlibat Jokowi secara moral. Dan sekarang rejim sudah berganti. Rejim sudah berganti. Diganti oleh Bapak Prabowo. Saya ingatkan Bapak Prabowo, jangan sampai Bapak Prabowo terlibat secara moral di dalam pembantaian yang biadab ini. Anda penguasa Pak Prabowo, kami rakyat kepingin Anda menunjukkan Anda punya keinginan, willing untuk menegakkan keadilan. Karena seorang pemimpin haruslah adil. Pemimpin yang tidak adil, dia adalah zalim. Zalim. Apalagi terhadap 6 syuhada. Anda punya kuasa, tetapi Anda tidak punya keinginan untuk menegakkan keadilan terhadap para pelaku dan semua yang terlibat di dalam kasus tragedi KM 40. Itu kami dapat menduga Anda tidak punya keinginan itu. Jangan-jangan keinginan itu, keinginan untuk menegakkan keadilan tersebut sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati Anda, sehingga Anda tidak punya keinginan dan Anda dicetak untuk menjadi pemimpin yang zalim. Jangan sampai terjadi begitu Pak Prabowo. Tadi Umi Mary sudah mengingatkan kepada Anda bahwa dulu kami ini termasuk orang yang berjuang untuk Anda. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak Refli Harun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.